Halo semuanya, hari ini kita ke bagian ini JC Aion Y+. Nah, ini MPV terbaru dari sub-brand elektriknya JC, yaitu Aion. Dan ternyata waktu di launching pas Gias kemarin, tengah tahun ini jadi mobil paling lakunya JC Aion. Kalau nggak salah tuh pas di Gias aja sekitar 1100 SPK. Jadi ya, ini laku keras. Tapi emang seberapa bagusnya sih sampai laku keras gitu? Ya, kalau dari desain ya, ini namanya People Carrier ya, terlihat seperti People Carrier ya. Jadi, si Y Plus ini sebenarnya versi, apa ya, long wheelbase dari GAC Aion Y. Ini dirancang jadi People Carrier mainstreamnya GAC Aion. Nah, masuk pasar People Carrier di Indonesia, berarti masuk pasar yang super ketat. Karena ya, seperti yang kalian tahu, pasar People Carrier di Indonesia itu sangat-sangat populer. Jadi, untuk bisa sukses, kalian harus bisa offer sesuatu yang lebih gitu. Sesuatu yang beda dibanding People Carrier lainnya. Sure, dia bedanya ya elektrik dibanding macamnya Avanza atau Expander atau Stargazer. Tapi design-wise, kelihatan normal. Oke, agak futuristik dengan lampu depannya yang unik gitu, kayak ada garis matanya kayak gini, turun gitu. Dan belakangnya, jujur kalau kalian rada nyipit sedikit gitu, nyipit dari jauh, mungkin kelihatan kayak Expander atau Stargazer. Tapi ya, kelihatan normal lah buat People Carrier. Bukan mobil paling keren di dunia, obviously. Dia bukan Ferrari 296, tapi oke lah. Untuk mobil normal, desain-wise oke lah. Masuk ke interior dan ya, ceritanya sama-sama juga. Nah, satu hal yang jadi masalah dari si Aion Y Plus ini, walaupun dia versi long wheelbase dari Aion Y, nggak tahu kenapa nggak ada jok belakang yang paling belakang, nggak ada row ketiga. Yang kan jadi masalah karena di pasaran MPV Indonesia yang namanya 7-seater itu jadi penting banget karena ya biasanya bawa keluarga gede, mobil kayak gini dipakai bawa keluarga gede. Biasanya jok paling belakang dipakai buat orang yang ya pengen tiduran sendiri di belakang lah, istilahnya gitu. Jadi ya untuk nggak ngasih jok belakang itu missed opportunity gitu. Dan apparently orang-orang GAC juga sadar itu karena mereka bilang sendiri untuk bisa penetrate market People Carrier MPV di Indonesia, ya mereka butuh 7-seater. So, fair game buat mereka untuk mengakui bahwa masih ada kesalahan di perihal practicality. Dan again, kalau kalian duduk di belakang, surprisingly, si ruang kakinya tuh lega. Oke, mungkin nggak selega Rolls-Royce Phantom, tapi lega banget loh, jujur. Ada SUV gede yang jok belakangnya, ruang kakinya nggak selega ini, malah jauh lebih sempit loh. Sementara buat kokpit ya, tipikal template mobil listrik lainnya. Semuanya dikontrol lewat touchscreen, nggak ada tombol, sangat mengganggu as always. Seperti yang gue bilang, selalu jadi ergonomic disaster. Tapi ya, tipikal mobil listrik lah. Nah, satu hal yang harus di-note, ini warna interiornya. Sebenarnya ini menarik. Gue actually suka warna interior kayak gini, kayak nggak tahu ini warna hijau apa ini. Island Green kalau di Porsche namanya. Joknya kayak warna pebble gray digabung sama slate gray gitu. Sebenarnya menarik, bagus. Masalahnya adalah untuk mobil yang dipakai buat harian, ini bakal jadi mimpi buruk para detailer. Karena warna jok cerah kayak gini gampang banget kotor. Seperti yang sudah terbukti di mobil ini, jok belakangnya udah kena stain warna hijau, nggak tahu dari mana. Bukan hijau lumut, hijau kayak pigmen baju gitu, atau something like that lah. Terus, ini infotainment systemnya nggak bisa pakai Android Auto ataupun Apple CarPlay. Dan itu ridiculous banget gitu. Di zaman sekarang semua orang udah pakai Android Auto dan Apple CarPlay. Kenapa ini nggak ada integrationnya? Gue nggak tahu. Missed opportunity sekali lagi. Soal storage space ya, ini gede nih tuh. Ada cubbyhole gede. Terus di sini juga ada storage lagi nih buat atau buat apa, buat tas. Terus ada charging pad juga buat apa namanya, wireless charging. Ada 2 cup holder.
Sesuatu yang bahkan Gordon Murray Automotive pun nggak punya loh, cup holder The Morino. Terus ada hidden storage lagi di sini, banyak storage-nya dan ya super praktikal, tipikal MPV. Dan tadi gue bilang soal ergonomic disaster karena nggak ada tombol, sebenarnya nggak semuanya sih. Posisinya normal lah buat mobil normal, dan visibility-nya tipikal MPV, visibility-nya luas kemana-mana, dan ada quarter window ini yang mudahin buat lihat kalau lagi parkir, tipikal people carrier. So ya, normal tapi ya oke lah, namanya juga mobil keluarga biasa. Hal normal selanjutnya ya ada di mesinnya. Wah, ini all electric. Nah, kalau di Indonesia kalian bisa dapat dua pilihan. Kalau kalian ngabisin 415 juta, kalian akan dapat yang versi eksklusif namanya. Yang itu dapat baterai sekitar 50 kWh, yang berarti kalian punya range sekitar 410 km. Nah, kalau kalian nambah 60 juta lagi di angka 475 juta, dapat baterai lebih gede lagi, sekitar 63 kWh kalau nggak salah. Nah, itu range-nya 490 km. Yang lucu, di China, ini tuh ada yang versi lebih long range-nya lagi yang bisa tembus sampai 600 km. Kenapa nggak dimasukin ke sini? Jujur kita nggak tahu. Kami nggak tahu kenapa nggak dimasukin ke sini. Tapi ya, again, gue bilang, miss opportunity. Semuanya tapi sama powertrain-nya, sama-sama front wheel drive, sama-sama 201 horsepower. Yang berarti untuk mobil yang ukurannya segini, harusnya performanya modest, nggak kencang. Tapi itu semua di atas kertas. Gimana kalau di jalan? That's fine. Oke, sekarang biasa Sesi driving. Jadi gue ada pakai beberapa hari ini laporan biasa. Sebenarnya ya mobil ini gue katakan ya tadi Tias bilang kayak mobil MPV pada umumnya. Iya. Nyaman, terus juga suspensinya bandingnya lumayan empuk sih. Okay. Lumayan empuk. Ya kan? Tadi sih ngerasa sih nggak Iya. nggak bumpy banget, tapi bumpy pas banget. di tikungan Dan satu yang gue suka dari mobil ini, biasanya kalau mobil listrik ya, ini ngomongin driving dulu ya. Biasanya mobil listrik kan benar-benar kesannya itu kalau lu gas instan banget kan. Ini tuh enggak nih. Coba ya. Tuh, biasa aja maksudnya. Mobil normal ya. Oh, normal. Jadi kayaknya ya ini dibatasin dan bagus maksud gua. Jadi biar orang ketika mobil listrik nggak kaget gitu kalau asal digas. Mungkin karena lu di mode iPedal kali. Gue nyoba juga kok di mode sport juga nggak terlalu ini banget. Iya. Lagi juga siapa yang pakai mode sport ya? Iya. Kalau iPedal sama Eco kalau dibatasin 130 km per jam maksimal. Nggak bisa lebih dari itu. Tapi kalau sport bisa lebih dari itu. Tapi kalau untuk delivery tenaga ya as usual, ya walaupun cuma 200 horsepower, ya sebenarnya di kelasnya sendiri sih MPV biasanya tuh 120 maksimal. Paling gede 150 lah. Karena ini kan bukan ini kan listrik berat. Iya, listrik berat. Jadi butuh tenaga, butuh torsi dan butuh tenaga yang lebih lah. Iya. Ya kan? Tapi ya itu dia, drivingnya enak. Terus ada cruise control, adaptive cruise control enak lah. Ada warning kalau belok dan ininya gitu, ya kan. Terus dari sisi kursi sih nyaman ya. Nyaman, kursi itu nyaman. Nggak suportif tapi nyaman lah. Buat lebih harian, siapa juga yang butuh jok suportif. Ini ada pendingin kursi, tapi lucunya pendingin kursi cuma buat driver doang. Kamu nggak dapet kamu. Iya. Pelit banget. Pelit banget, iya. Terus ya ini gue seneng ya ada panoramic roof lah. Terus bisa ini juga dibuka nih. Oh bisa? Bisa. Kalau kita car spotter ini bisa dibuka enak nih. Buat foto-foto ya kan? Ya, tapi mohon perhatikan nanti ada palang nih kayak di depannya. Ada palang ya kan? Nah dari sisi berkendara sendiri nyaman sih, apalagi macam Jakarta ini. Nih kita masuk jalanan yang macet sekali nih, ya kan? Ya, normal aja. Ya normal aja sih sebenarnya. Terus dari sisi teknologi, gue ada kayak warning iPedal gitu tuh sebenarnya oke sih, cukup oke. Kamera juga 360 ya, biasalah. Bagus nih, gue suka nih karena untuk range 400 itu harusnya udah ada ya. Ya kan? Lihat kiri kanan, apalagi kalau ini ada kamera kiri kan, jadi kalau mau tipis kiri gue betul, itu bantu. Kalau mode sih ya, kalau bukan ada berapa ya? Ada kayak Eco, normal, sport dan iPedal. Kalau gue sendiri selama ini gue pakai iPedal. Tapi memang berarti lo one pedal driving iya, jadi one pedal driving mungkin
yang kalian belum tahu itu cuma di gas doang, gas ini nggak nekan rem sama sekali ya kan? Ya, karena si motor listriknya balik buat apa kayak semacam ngerem gitu, walaupun sebenarnya nggak ngerem banget ya. Cuman emang i-pedalnya Y Plus ini nggak semulus brand-brand lain gitu, agak. Iya, kadang-kadang dia nggak tahu misalnya apakah dia bisa ngerem atau maksudnya gimana ya? Ada prediksi kurang. Ya, lu nggak bisa ngepredik ya. Iya. Ini nah, agak tapi masih oke lah. Ya masih nggak ini banget. Ya tapi sebenarnya bagus nih buat aware biar kita juga ngerem juga gitu. Ya kan? Dan satu lagi hal yang keren apa? Ini tuh bisa dibikin jadi kursi tidur king size bed. Ini bisa diturunin jadi kayak bisa. Iya, queen size bed tuh. Belakang ada yang tidur satu orang tuh. Iya. Ada penumpang tidur. Ada penumpang tidur di belakang. Ini bisa dijadiin tempat tidur. Jadi kalau kalian nggak punya rumah, nggak punya duit beli rumah, beli ini aja. Bisa kemana-mana tapi nggak itu. Tapi nggak ada kamar mandi masalahnya. Nggak ada kamar mandi di WC umum aja. Tapi itu candaan guys. Jadi emang ini sisi interior oke, terus dari warna ya. Tapi kalau gue sih ya kan lu prefer tadi warna yang apa ngejreng kan. Kalau gue sendiri interior yang black aja, gue cukup sih yang black. Kalau gue ya karena lu takut bahwa ini bakal kotor. Iya, kalau gue ya, kalau ada orang yang kayak pada umumnya nih warna hijau. Cuma kalau kasat mata kalau lu pertama kali ngeliat ini kayak lu kayak apa ya? Kayak bukan buta warna sih, kayak abu. Kayak warna putih tapi ini hijau gitu. Abu bahkan ya. Terus ya storage banyak lah. Iya. Nah, karena emang nggak banyak tombol, jadi banyak storage lah. Ini storage nih buat minum. Buat jeruk. Tapi buat jeruk nih satu nih taruh buat jeruk ya kan. Terus buat ini wireless charging, ya kan. Terus ini kecil nih bagus nih, ini buat naruh HP atau naruh uang gitu ya. Naruh HP bisa. Nah, pas ya kan? fit ke Samsung A54 gua. Iya, ini terus ini juga ada buat. Tapi ini banyak sih. Ini nggak tahu ini buat taruh minum juga bisa atau taruh. Enggak sih, enggak. Kalau taruh minum jatuh ini. Ini koin paling. Iya, koin apa lah gitu kan. Terus kalau steering sih enak sih, bisa di tilt, kayaknya cuma bisa di... Kayaknya enggak deh, seingat gua enggak ada teleskopingnya, cuma bisa naik turun doang. Naik turun doang, apa bahasanya kalau naik turun doang? Cuma tilt doang, nggak bisa teleskopik. Bisa gitu. Bagasi juga, tapi bagasi kalau gue lihat ya, nggak terlalu gede gitu. Kayak kemakan baterai deh. Iya. Kan kata lo emang Y Plus itu sebenarnya versi harusnya yang panjang ya, kayak long wheelbase ya. Long wheelbase nggak berarti pantatnya panjang. Iya sih. Cuma emang katanya sih nanti akan ada yang ada yang 7-seater ya? 7-seater nanti, tunggu di Jakarta Auto Week katanya. Tapi nggak tahu nih kalau udah keluar atau belum di video kita, ya kan? Nah, itu akan ada, katanya GSI mau launching sesuatu katanya, yang keren. Kalau charging sini udah CCS 2 ya, kalau nggak salah ya, bisa. Kayaknya udah CCS 2 sih. Cuma tuh ultra fast charging kayaknya juga bisa sih harusnya. Kemarin gue cobain sih yang 50 kWh, dari 20% sampai 85% tuh ditempuh dalam waktu kurang lebih sejam. Sejam. Iya. Ya kan cepet sih sebenarnya kan. Terus kalau dari gue di desain sih ini unik ya. Orang masih pada liatin mobil apa sih nih? Masih sering orang kayak karena masih banyak yang belum tahu gitu kan. Kalau kemarin gue pakai Yodi M6, orang udah jalan udah banyak banget ya kan. Itu contoh mobil yang udah banyak. Ini sebenarnya gue jalan juga gue udah pernah lihat berapa kali sih. Tapi masih langka lah istilahnya kan. Ini mobil yang hype juga sebenarnya bagus sih. Kesannya tuh mau mobil keren gitu. Lu nggak pakai mobil generik gitu-gitu kan. Oke, jadi satu lagi hal penting yang harus dibahas pastinya adalah berapa sih energi yang dihabiskan kalau bahasa bensinnya, bahasa mobil normal tuh konsumsi bahan bakar. Kalau kita konsumsi baterai. Nah, gua di kumulatif drivingnya totalannya berapa hari gua pakai itu sekitar 18,6 ya? kWh per 100 kilo. Coba gua hitung berapa. Nah, kalau kata Tias itu tuh kalau 5 ke atas tuh 4 ke atas ya? 4 ke atas tuh oke. Masih oke. Bagus. Masih hemat. Nah, ini berapa ya? 5,37. 5,37 ya? Oke lah. Berarti sebenarnya tuh oke ya? Masih di bawahnya Kona N super efisien banget. Kona N sama Ioniq 6 hemat super ya? efisien. 6 hampir 7 lah. Iya, jadi bagus. Itu hemat. Oke. Untuk mobil dengan harga sini bagus. Masih oke lah. Lagi juga kalau di Indonesia listrik kan nggak mahal-mahal amat ya? Kalau di Inggris lah, udah selesai itu. Taikan tuh susah tuh. Jadi kalau di luar negeri jatuhnya kayak bensin aja kan? Iya. Jadi ya untuk bahan bakar lagi kebiasaan kita mobil normal ya. Elektrik listrik. Tergolong hemat ya? Soalnya kalau di sini kan rata-rata listrik kita punya satu yang kontrol kan, PLN kan. Iya. Kalau di luar negeri di Inggris tuh swasta yang kontrol, jadi harganya bisa variatif dari misalnya 2 pence per kilowatt hour sampai 40 pence per kilowatt hour. Itu sama aja kayak misalnya lu bayar beli bensin gitu. Anggap lu di Pertamina ngisi Pertalite gitu 9.500 gitu ya. Iya. Terus habis itu nanti lu di Shell ngisi ekuivalennya Pertalite tuh bisa jadi 20.000 per liter. Ya kayak gitu tuh variatifnya. Mahal banget tuh. Bisa mahal banget, semurah banget tergantung lu hoki atau enggak gitu. Jadi masih murah.
Kalau di Indo masih murah. Nah, itu sih. Nah, mungkin gue mau ngomongin tentang kekurangan kali ya. Sok. Kurangan. Yang paling penting kurangan mobil listrik dan teknologi itu adalah semua dikontrol pakai touchscreen. Itu dia. Males banget. Iya. Kayak gue ya. Nih, hal simpel aja. Mirror, gue harus dari sini. Nanti gue harus dari mobil dulu ke sistem setting my car gitu kan. Buka dulu ini ya. Terus habis itu lu mau setting AC juga di sini. Walaupun sebenarnya tinggal instan gitu kan. AC ya. Cuma tetap aja gitu harus touchscreen semua. Kontrol-kontrol penting kenapa harus ditaruh di touchscreen? Nggak ngerti. Cuma gini deh, ini mungkin ya kontroversial juga kali ya. Namanya zaman udah berubah ya. Mungkin orang akan dipaksa beradaptasi semua harus pakai touchscreen. Kita mau nggak mau kita harus adaptasi. Walaupun sebenarnya kalau gue lihat ada beberapa brand yang masih ada beberapa tombol fisik ya. Tapi gue mau counter lu dikit lah. Apa? Ya ini mungkin baru ya. Namanya pakai voice command. Voice command. Contoh ya, hey baby. Woi. Nah, that's the problem of voice command. Ya, mungkin akan berkembang pada masanya. Tapi kan mungkin gua orang Indonesia kan, dia mungkin dengar suara tuh harus orang Inggris. Sebenarnya gue tadi mau nyontohin tuh. Sebenarnya kalau mungkin voice command akan improve akan bahasa Indonesia, mungkin itu menjadi salah satu pengganti ya. Menurut gue ya sebagai orang yang ini gue menyikapi secara perkembangan zaman ya. Kan tadi bilang kalau pakai fisik akan terdistraction kan. Kalau kita pakai ini kan kita nggak tahu di mana tempat kan. Kalau pakai tombol itu kan lebih bisa ngeraba. Solusi kalau misalnya itu dihilangkan dia pakai suara misalnya kayak, "Woi, kecil AC, woi, buka kaca." Itu mungkin bisa, tapi itu mungkin masih ada akan improvement lagi ke depannya. Mungkin. Nah, makanya kenapa gue selalu insist pentingnya ada tombol atau semacam kontrol fisik itu supaya ada redundancy. Kalau seandainya terjadi yang seperti itu, kontrol-kontrolnya jelek, maka dia masih ada backup. Dan ya kalau misalnya ini rusak nih, udah selesai. Iya. Selesai itu harus ngapain juga. Ya intinya ya itulah minus-minusnya ya. Iya. Terus nggak tahu ya kalau gue pingin ada head up display tapi kayak masalahnya lu tapi lihat udah ada ini sih, masalahnya lu lihat area dari posisi setir lu sampai ke area base dari kacanya seberapa jauh. Iya, jauh banget sih. Nggak bakal terlalu guna sih. Dan windscreen ini ringnya terlalu landai, jadi terlalu beginilah, terlalu tajam ke belakang, jadi rada susah. Mungkin buat aerodinamis kali ya. Ya, tipikal MPV. Kalau MPV bukan sekedar aerodinamika, tapi kalau MPV dia harus mengoptimalkan ruang yang ada dari bentuk si mobilnya itu. Makanya kenapa MPV rata-rata bentuknya kayak gini gitu. Iya, betul. Itu perihal desain interior. Ya sih. Terus mungkin nggak tahu ini kekurangan atau apa, depan ada sebenarnya nggak usah dibikin kali, tapi itu mungkin buat oper-aprik ada kayak ada bagasi depan tapi nggak ada. Tapi nggak ada isinya, nggak bisa nyimpan storage, kayak cuman buat ngelihat mesin bukan mesin sih, inverter sama dan kawan-kawannya lah gitu kan di depan. Terus bagasi juga tadi gue bilang nggak begitu lebar ya, nggak begitu luas. Iya, cuman emang mungkin dikorbankan karena ini gede banget. Iya. Lantai belakangnya. Iya, mainin lantainya. Tapi gue nggak tahu nanti yang versi 7-seater bakal kayak gimana ya. Ya, kita lihat nanti. Iya. Cuman ya bener, pengorbanannya kalau 7-seater mobil ini walaupun pakai yang plus, menurut gue akan sempit belakangnya. Iya sih. Tetap akan sempit. Kalau sekalian bikin platform kayak merek sebelah gitu kan, lebih panjang aja sekalian gitu, bener. Terus satu lagi, mungkin kekurangannya kalau suspensi semua empuk, cuma kalau polisi itu kayak kerasa banget loh. Nah, seperti biasa. Itu masalahnya mobilnya berat sih. Karena kan dia berat. Jadi si yang bagian secondary-nya itu dia harus bisa punya kemampuan buat nahan bobotnya itu. Makanya agak ini keras. Tapi ya, cuman gue sih udah itu aja sih. Maksud gue sisanya enak-enak aja. Ya itulah dari gue ya. Iya. Itu sih. Nah, sekarang saatnya apa, Yas? Skor kita. Oke. Untuk skor, gue serahin langsung ke Voice Over Tias. Let's go. Oke, Voice Over Tias here. Dan ini skor terbaru dari Aion Y Plus. Jadi ya, kayak yang kalian lihat, sudah expected. Praktis, iya jelas ini praktis banget. Seperti yang kita buktiin kemarin, kabin belakangnya lega dan ya tipikal MPV normalnya. Dan ya ini MPV bukan crossover please. Efisiensi oke lah, standar lah, dan cukup nyaman untuk sebuah MPV normal ya. Tapi ya namanya juga mobil keluarga, dan jangan berharap banyak soal yang namanya thrill, karena ya dia nggak akan bisa bikin detak jantungmu naik gitu, karena ya ini juga bukan sports car. Tapi ya oke lah, untuk sebuah mobil keluarga Aion Y Plus ini oke. Walaupun mungkin agak sedikit forgettable, tapi ya fine aja.
Mantap, silakan Oke, jadi itu skornya. Jadi gimana? Lu bisa rekomend ini atau enggak? Buat gue kalau lu mau berbeda dari yang lain yang mau unik, ini boleh sih di ini. Kendaraan enak ya, pada mobil saya nggak perlu kencang-kencang. Mobil yang instan torsi pun nggak bikin kaget orang. Iya. Ya kan? Terus Kalau juga dari- bentuknya unik. Kalau dari gue, definitely coba dulu. Kalau lo memang tertarik, cobain dulu aja. Mungkin lo bakal kepincut. Kalau kepincut, oke, beli aja nggak apa. Buat yang lain, kalau mungkin kalian nggak terlalu tertarik ya, of course solusi masih banyak ya di pasaran ya. Masih banyak masalah. Jadi no problem lah gitu. Kalian nggak akan terlalu missing out on other stuff gitu. Tapi ya, oke sih, a good car. Oke, jadi itu tadi review dari JC Aeon Y Plus. Thank you banget buat JC Aeon Indonesia yang udah menjamin kita mobil ini selama beberapa hari terakhir. Yep, betul. Akhir kata, gue Tias. Gue Gabriel. Kita sign off dulu dari review hari ini. Jangan lupa seperti biasa, komen, like, subscribe di bawah. Mobil listrik. Mobil listrik Indonesia, of course, channel Modis. SCSB. Ya, betul. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye bye. Nyeong motor.